Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika kelas 9 pada semester genap, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung khususnya pada tabung. Karena pada bangun ruang sisi lengkung ini ada 3, yaitu tabung, kemudian kerucut, dan bola. Nah, pada tabung ini ada 3 submateri yang akan kita bahas, yaitu tentang unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, dan yang ketiga adalah luas permukaan tabung. Baik, yang pertama kita kenali dulu, apa sih tabung itu? Tabung di sini adalah nama lainnya ini silinder. Jadi kalau ada kata silinder berarti itu adalah tabung yang merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas maupun bidang atas yang berbentuk lingkaran yang sejajar serta kongruen. Jadi kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama dan letaknya sejajar, atas dan bawah, alas dan atas. Kemudian unsur-unsur tabung. Coba kalian perhatikan di sini, gambar di sini ya. Dan di sini ada gambar silinder atau tabung. Kemudian akan saya jelaskan bagian-bagian dari tabung itu sendiri. Nah, pada yang A ini kita akan jelaskan tentang sisi alas. Sisi alas itu yang ini, yang bagian bawah. Sisi alasnya adalah berupa lingkaran yang pusatnya di titik U. Kemudian pada sisi atas tutupnya ini juga lingkaran yang pusatnya di titik T. Itu ya yang A. Kemudian yang selimut tabung yaitu sisi lengkung tabung. Nah, sisi lengkung tabung ini adalah nanti akan lebih jelasnya pada jaring-jaring lingkaran. Akan saya jelaskan mana sih yang disebut dengan selimut tabung itu. Yang C kita diameter lingkaran alas. Nah, ini kita bahas yang alasnya dulu. Diameter itu yang mana? Diameter itu ini PQ, ini adalah diameter. Nah, ini PQ ini adalah diameter. Kemudian kalau misalkan separuhnya dari diameter ini, yaitu PU dan UK, ini adalah R atau jari-jari. Begitupun juga dengan yang sisi tutupnya atau sisi atasnya. Ini juga lingkaran dengan diameter SR. Nah, separuh dari SR atau yang disebut dengan ST atau TR ini adalah jari-jari lingkaran seperti itu. Kemudian yang E ini tinggi tabung. Tinggi tabungnya mana? Tinggi tabung ini. Tinggi tabung itu bisa SP atau TU maupun RQ. Itu yang disebut dengan tinggi tabung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, submateri yang kedua tentang jaring-jaring tabung. Nah, ini jaring-jaring tabung ini penting supaya kalian tahu bagian-bagian dari tabung itu sendiri. Jika tabung dipotong menurut rusuk-rusuknya, akan diperoleh jaring-jaring sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Gambar yang A ini adalah gambar silinder atau tabung yang utuh. Kemudian gambar tabung dan silinder tadi itu kita potong, sini ya, kita potong di sini, gambarnya seperti ini. Ini kita potong. Kemudian alas dan tutupnya ini kita buka seperti ini. Untuk gambar yang B ya. Kemudian akan menghasilkan gambar yang C. Kita buka seperti ini ya, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini adalah jaring-jaring tabung seperti itu. Nah, kita kenal ini. Yang atas ini adalah tutup tabung. Yang tengah inilah yang disebut dengan selimut tabung. Sisi lengkungnya selimut tabung yang berbentuk persegi panjang ABCD. Kemudian sisi alasnya juga sama, berbentuk lingkaran seperti itu. Inilah keterangannya. Keterangan dari gambar di atas ini. Kemudian coba kamu perhatikan kembali gambar-gambar jaring-jaring tersebut. Sisi atas, ini sisi atas atau tutup, dan sisi bawah atau alas ini berbentuk lingkaran yang mempunyai jari-jari R. Kemudian garis lengkung atau selimut tabung adalah yang ini, yang berbentuk persegi panjang ABCD ini. Ini adalah selimut tabung. Saya kira kalian mudah nih untuk memahami ini. Kemudian materi yang selanjutnya, nah ini coba menghitung luas dari permukaan tabung itu sendiri. Ini masih ada kaitannya dengan jaring-jaring tabung. Ini adalah jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung. Kalau kita menentukan luas permukaan tabung, berarti kita disuruh menentukan luas keseluruhan ini. Berarti luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Keterangannya, nah jaring-jaring ini terdiri dari 3 bagian, tutup, selimut, dan alas.
Sehingga untuk mencari luas permukaan tabung, maka kita sama dengan mencari luas tutup ditambah luas selimut ditambah dengan luas alas, seperti itu. Sehingga alasnya kan berbentuk lingkaran, maka sama dengan mencari luas lingkaran, yaitu pi kali R pangkat 2, dengan R adalah jari-jari. Kemudian luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, sehingga rumusnya adalah 2 kali pi kali R kali T. R ini jari-jari, T adalah tinggi tabung. Kemudian yang terakhir adalah luas tutup sama dengan luas lingkaran, karena alas dan tutup sama-sama berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya sama, yaitu pi kali R pangkat 2 dengan R adalah jari-jari. Sehingga luas permukaan tabungnya adalah luas alas ditambah luas selimut tabung ditambah dengan luas tutup. Sehingga luas alasnya tadi berapa? Pi kali R pangkat 2, tuliskan di sini, sama dengan pi R pangkat 2. Luas selimut tabung yaitu 2 kali pi kali R kali T, tambah luas tutup yaitu pi R kuadrat. Sehingga sama dengan 2 pi R kuadrat dari mana? Pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat yaitu 2 pi R kuadrat. Kemudian 2 pi R kali T ini turun lagi. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R tambah T. Ini adalah luas permukaan tabung. Atau kita rapikan lagi. Jadi luas permukaannya sama dengan 2 kali pi kali R dikali R tambah T. Dengan keterangan sebagai berikut. R adalah panjang jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung, dan Pi ini nilainya bisa 22/7 atau 3,14 tergantung dari nilai R dan nilai jari-jari dan tingginya. Kapan kita menggunakan 22/7? Kita gunakan 22/7 Pi-nya jika jari-jari atau tingginya bilangannya kelipatan 7 salah satunya ya. Kalau misalkan pi-nya itu jari-jari atau tingginya tidak ada yang kelipatan 7, maka kita pakai yang 3,14. Nah, supaya kalian lebih paham, akan saya berikan 4 contoh soal di sini. Yang pertama, contoh soal yang pertama ya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Nah, langkah pertama, kita tuliskan diketahui dulu. Jari-jarinya 7, maka R sama dengan 7, kita simbolkan dengan R. Tinggi itu T sama dengan 10 cm. Ditanya luas selimut tabung dan luas permukaan tabung, maka kita tuliskan di sini, dijawab, maka kita jawab luas selimut tabung dulu. Nah, luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali R kali T, sama dengan, tinggal kita masukkan di sini, 2 kali pi, pi-nya 22/7. Kenapa 22/7? Karena ada jari-jari yang kelipatan 7, maka kita pakai 22/7. Kalikan 10, T-nya 10. Tinggal kita coret nih, 7 dengan 7. Sehingga tinggal 2 kali 22 kali 10. Sehingga hasilnya adalah 440 cm persegi. Jadi, luas selimut tabung adalah 440 cm persegi. Baru kemudian kita jawab yang B, luas permukaan tabung, yaitu 2 kali pi kali R dikali R tambah T. Tinggal kita masukkan saja. 2 kali pi, pi-nya 22/7 kali R, R-nya 7 dikali R 7 tambah T, T-nya 10. Kita coret 7 dengan 7 ya. Sehingga tinggal 2 kali 22 kali 17. 17 dari mana? 7 tambah 10. Sehingga hasilnya adalah 748 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabungnya adalah 748 cm persegi. Seperti itu. Kemudian, contoh soal yang kedua, masih hampir sama dengan contoh soal yang ke-1. Sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tingginya 32 cm. Tentukan luas selimut tabung, yang B luas permukaan tabung. Sama dengan contoh soal yang pertama, kita tuliskan dulu, diketahui diameter itu simbolkan dengan D sama dengan 20 cm, tingginya 32 cm. Nah, ini ada jari-jari. Jari-jarinya 10 dari mana? Ingat, tadi di unsur-unsur dari tabung. Jari-jari itu adalah separuhnya dari diameter. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 10, karena separuhnya dari diameter. Baru kemudian ditanya luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Baru kita jawab
Luas selimut tabung sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Pi-nya kita pakai yang mana? 22/7 apa 3,14? Kita lihat di sini, apakah jari-jarinya kelipatan 7? Oh, bukan. Tingginya apakah kelipatan 7? Bukan juga. Berarti karena bukan kelipatan 7, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Seperti ini. 2 kali Pi, Pi-nya 3,14, kalikan RR-nya 10, T-nya 32, sehingga hasilnya adalah 2009,6 cm persegi. Jadi, luas selimut tabung adalah 2009,6 cm persegi. Kemudian yang B, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R tambah T. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui. 2 kali Pi, Pi-nya 3,14, R-nya adalah 10, 10 tambah 32. 32 ini adalah tingginya. Baru kemudian ini kalikan dulu. 2 kali 3,14 6,28, kalikan 10 adalah 62,8, kalikan 42. 42 ini adalah 10 tambah 32, sehingga hasilnya adalah 2637,6 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 2637,6 cm persegi. Seperti itu. Hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini kita akan mencari unsur-unsur dari tabung. Contoh misalnya jari-jari ataupun tingginya. Contoh seperti ini. Diketahui luas selimut tabung 1256 cm persegi. Jika Pi-nya 3,14 dan jari-jari alasnya adalah 10 cm, tentukan A. Tinggi tabung, B. Luas permukaan tabung. Kalau ada soal seperti ini caranya sama. Kita tuliskan dulu diketahui. Di soal itu diketahui luas selimut tabung, maka tuliskan luas selimut tabung 1256 cm persegi. Kemudian jari-jarinya R, maka 10 cm. Ditanya tinggi tabung atau T, luas permukaan tabung juga. Maka kita jawab di sini. Kalau ada pertanyaan mencari tinggi, maka di sini kita mencari tinggi dari yang diketahui di soal. Kalau di soal luas selimut, maka kita mencari tinggi dari luas selimut. Ini seperti ini. Kita tuliskan dulu luas selimut tabung apa? 2 Pi kali R kali T. Nah, ini ada T di sini. T-nya kita cari. Maka apa yang diketahui di soal ini kita masukkan di rumus ini. Luas selimut tabung ada enggak? Oh, ada nih, 1256. Tuliskan di sini, 1256. Sama dengan 2 kali Pi. Pi-nya berapa? Pi-nya tadi 3,14. Tuliskan di sini, 3,14. Kalikan R. R-nya tadi 10. Kali T. T-nya dicari. Baru kemudian, 1256. Tuliskan lagi di sini, sama dengan, nah ini kalikan semua nih. 2 kali 3,15, 6,28, kalikan 10, 62,8, kalikan T, seperti ini. Baru kemudian kalian tuliskan seperti ini. Ini pindah ruas nih. 1256 dibagi 62,8. Jadi pindah ke sini jadi pembagi. Nih, sama dengan T. Sehingga hasil dari ini pembagiannya adalah 20 cm sama dengan T. Oh, jadi tingginya adalah 20 cm. Jadi tinggi tabung adalah 20 cm. Baru kemudian kita bisa mencari yang B, yaitu luas permukaan tabung. Tuliskan di sini yang B. Luas permukaan tabung rumusnya 2 kali Pi kali R tambah T. Tinggal masukkan. Tingginya ada, jari-jarinya ada. Tinggal masukkan. 2 kali Pi, Pi-nya 3,15 kalikan 10 kali 10 tambah 20. Ini kalikan dulu nih, 6 perkalian yang di luar kurung. Sehingga ketemu 62,8 kali 30. 30 dari mana? 10 kali 10 tambah 20. Hasilnya adalah 1884 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 1884 cm persegi. Seperti itu caranya. Mudah bukan? Kemudian, contoh yang terakhir nih. Contoh soal yang keempat. Ini tingkatannya agak sulit sedikit ya. Sebuah tabung mempunyai luas permukaan. Oh, berarti luas permukaannya 628 cm persegi dan tingginya 15 cm. Jika Pi sama dengan 3,15, maka tentukan jari-jari dan luas selimut. Ingat, kita mencari unsur-unsur tabung dari yang diketahui. Ternyata yang diketahui apa? Luas permukaan. Berarti nanti kita tuliskan rumus luas permukaan itu. Kita tuliskan di sini, diketahui seperti biasa.
luas permukaan tabung 628 cm persegi, dan tingginya 15 cm. Ditanya panjang jari-jari atau R dan luas selimut tabung. Kita tuliskan di sini yang diketahui apa tadi? Luas permukaan tabung. Tuliskan di sini. 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Masukkan saja apa yang diketahui. Oh, luas permukaannya 628. Tuliskan di bawahnya persis di sini. 628 sama dengan 2 kali Pi, Pi-nya 3,15, kalikan R. R-nya kok R tetap? Karena dicari. R tulis lagi, nih ya, tambah T, T-nya 15. Baru kemudian 628 tulis lagi. Kemudian kalikan ini, 2 kali 3,15, 6,28 kali R. Nih, kali R tambah 15. Kemudian ini kita distributifkan nih, 6,28 R kali R. Nah, itu tulis lagi nih ya. Ini tulis lagi 62,8 6,28 R kali R ditambah 6,28 kali 15. Ini keliru ya. Ini bukan 62,8 tapi 6,28 R kali 15. Sehingga hasilnya ini tulis lagi nih, tetap 628 sama dengan 6,28 R kali R pangkat 2 ditambah 6,28 R kali 15 adalah 94,2 R, seperti itu. Baru kemudian ini kan ada bentuk pangkat 2, ada pangkat 1 juga, berarti ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Maka 628 ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga yang ruas kiri tinggal 0. 0 sama dengan 6,28 R pangkat 2 ditambah 94,2 R. Awalnya positif di sini, pindah ke kanan jadi min seperti ini. Sehingga karena di sini ada bilangan desimal juga, maka ini kita hilangkan dengan cara membagi. Dibagi dengan kedua ruas dibagi dengan 6,28. Kalau kita tuliskan seperti ini, 0 dibagi 6,28, ini dibagi 6,8, ini juga ini dibagi 6,28, ini juga dibagi 6,28, sehingga hasilnya adalah ini 0. Kemudian dicoret-coret tinggal R pangkat 2, 94,2 dibagi 6,28, 15. Ini 628 bagi 6,28 hasilnya 100. Kemudian ini kita gunakan. Kalian harus ingat pada materi yang semester ganjil kemarin atau materi yang sebelumnya tentang pemfaktoran. Pemfaktoran seperti ini. Gunakan cara pemfaktoran atau rumus ABC. Jadi bisa kalian gunakan salah satu. Kalau di sini saya gunakan rumus pemfaktoran atau cara pemfaktoran. Ini kita faktorkan dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, R plus 2, maka R-nya min 20. Jadi kalau plus jadi min seperti ini. R min 5 awalnya kalau min jadi plus, sehingga kita ambil yang R-nya positif. Nah, maka jadi panjang jari-jari tabung adalah 5 cm seperti ini. Jadi kita ambil yang positif. Baru kemudian kita bisa mengerjakan yang B. Luas selimut tabung sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Tinggal kita masukkan jari-jari dan tingginya. 2 kali 3,15 kalikan R, R-nya adalah 5, kali T tingginya adalah 15, sehingga hasilnya adalah 471 cm persegi. Jadi, luas selimut tabung adalah 471 cm persegi. Nah, ini mudah bukan ya? Ini saya kira materinya sangat mudah. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sharingkan ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalau materi yang saya jelaskan ini bermanfaat, kalian share video ini supaya teman-teman kalian itu bisa menikmati atau tahu tentang manfaat video ini. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share video ini. Karena dengan like, komen, dan share serta subscribe, kalian sudah mendukung channel video ini menjadi lebih berkembang lagi. Oke, jadi sampai sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.